Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazmul Salam. Saya akan meresensikan buku atau novel dari Laut Bercerita karya Leila Chudori. Yang pertama adalah identitas buku. Identitas bukunya yaitu Laut Bercerita. Nama pengarangnya itu Leila S. Chudori. Ini bukunya. Kemudian cetakan dan waktu terbit. Cetakan yang pertama yaitu pada bulan Oktober 2017, kemudian dan cetakan kedua pada Januari 2022. Nama penerbitnya adalah Perpustakaan Populer Gramedia. Tebal bukunya 379 halaman, harga bukunya 100.000. Kemudian pendahuluannya adalah novel ini menceritakan tentang perjuangan para aktivis mahasiswa UGM pada tahun 90-an yang berkeinginan untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang otoriter dan para petinggi banyak yang melakukan KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme, dan persnya yang dikuasai oleh pemerintah. Rakyat benar-benar harus ditunduk terhadap pemerintah. Dan yang paling penting adalah para aktivis dibungkam dan siksa tidak menyuarakan keinginan mereka, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Novel ini bertutur kisah keluarga yang kehilangan anak, kekasih, suami, dan saudara mereka pada tahun 98. Novel ini juga menceritakan betapa kuatnya persahabatan para aktivis mahasiswa UGM yang merasakan kekosongan di dada dan rasa menyesal. Maaf, bukan saya yang mereka bunuh, dan para kelompok rezim yang gemar menyiksa dan berkhianat dengan teman sendiri. Walaupun novel ini berkisah tentang perjuangan, namun penulis tetap menyisipkan kisah romantis antara Laut dan Anjani serta Asmara dan Alex. Kisah mereka benar-benar membuat para pembaca tertawa dan geleng-geleng kepala karena kelakuan pasangan itu. Para aktivis mahasiswa UGM yang bergabung dalam Minatra dan Wirasena menjadi sasaran empuk pemerintah untuk disiksa agar mereka berhenti melakukan perbuatan yang mengancam kedudukan Presiden Soeharto pada saat itu. Namun, karena para aktivis ini memiliki pemikiran yang terbuka dan kritis, mereka tidak kenal takut dan pantang menyerah bahkan ketika nyawa mereka terancam sekalipun. Kemudian berbicara kelebihan bukunya, yaitu bagi para mahasiswa buku ini sangat menarik dan bermanfaat untuk dibaca. Namun novel ini juga mampu membuka wawasan kita terhadap dunia kesusastraan, seperti adanya puisi-puisi karya para Mudian Arthur, Rendra, dan masih banyak lagi. 13 orang yang hilang bukan sekedar angka, tetapi pembuktian bahwa kasus ini belum dituntaskan. Setiap kata yang tertulis di setiap halaman membuat para pembaca ikut merasakan emosi, rasa sedih, kesal, lucu, dan romantis yang tercampur aduk menjadi satu. Novel Laut Bercerita mampu membuat para pembaca membuka pikirannya terhadap negeri ini, bahwa kita tidak bisa diam saja apabila para petinggi negara menguasai negeri ini atau otoriter tanpa memikirkan rakyatnya. Walaupun akhir cerita ini menyedihkan, pembaca sangat bangga terhadap ide gagasan yang dituangkan penulis dengan begitu indah. Kemudian berbicara yaitu kekurangan bukunya, ya terdapat beberapa kata di novel ini yang masih memiliki kesalahan dalam ejaan, seperti kata praktek yang seharusnya praktik, dan kemudian kata menganalisa yang seharusnya menganalisis, dan lain-lain sebagainya. Pemborosan kata pun tak luput dari novel ini. Beberapa dialog dalam novel ini pun diselipkan dengan bahasa Jawa tanpa memberikan penjelasan mengenai arti dari kosakata bahasa Jawa tersebut, sehingga membuat pembaca kurang mengerti apa yang sedang para tokoh bicarakan. Kemudian penutup dari resensi novel ini adalah, saya sebagai mahasiswa jurusan sastra Inggris benar-benar merasa bangga terhadap penulis, yakni Leila Chudori, karena ketika membaca novel ini perasaan saya tercampur aduk antara sedih, marah, tersipu karena hal percintaan, dan lucu karena melihat kelakuan tokoh Daniel. Walaupun tokoh-tokohnya di novel ini fiktif, tapi ada hal tersendiri membuat novel ini terasa nyata dan hidup.
Reformasi pada 98 adalah kejadian yang nyata yang membuat para aktivis turun ke jalan menggulingkan pemimpin di Orde Baru pada masa itu. Penculikan aktivis benar-benar terjadi yang menyebabkan banyak keluarga merasa kehilangan karena belum mengetahui di mana sebenarnya anak, kakak, kekasih, suami, dan saudara mereka. Membaca novel Laut Bercerita membuat kita sebagai anak generasi milenial merasa hidup di masa lampau, di mana Indonesia dalam arti Indonesia dalam sisi lain belum sebebas kita Indonesia saat ini. Kemudian dalam penggunaan diksi dalam novel Laut Bercerita adalah sangatlah beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit, dan makna yang mendalam membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Sebagai contoh, pada prolog novel terdapat sebaik puisi yang berbunyi, matilah engkau mati yang akau, matilah engkau mati kau akan berkali-kali, matilah engkau mati kau akan lahir berkali-kali. Puisi ini menggunakan diksi yang sederhana namun penuh makna, mencerminkan tema kelahiran kembali yang menjadi salah satu fokus dalam novel. Selain itu, penggunaan alur maju mundur dalam novel ini juga menambah kedalaman cerita, meskipun mungkin sedikit membingungkan bagi para pembaca yang tidak terbiasa dengan alur campuran. Novel ini mengambil latar pada era 90-an di Indonesia, masa kelam bagi aktivis dan rakyat kecil, di mana masyarakat dibungkam dan tidak dapat menyuarakan pendapat atau kritik terhadap penguasa. Diksi yang digunakan oleh penulis mencerminkan perjuangan, penyiksaan, pengkhianatan, kehilangan, dan penculikan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru. Contoh lain dari penggunaan diksi yang efektif dalam novel ini adalah melalui karakter utama, Biru Laut Wibisana, yang sering disapa Laut, sebagai mahasiswa sastra Inggris yang mencintai sastra, terutama karya Pramudiana Thakur. Laut menggunakan bahasa yang kaya dan puitis, yang mencerminkan kecintaannya pada sastra dan perjuangannya melawan pemerintahan otoriter. Secara keseluruhan, Laut Bercerita menggunakan diksi yang kaya dan berlapis untuk menggambarkan suasana hati, karakter, dan latar belakang sejarah yang kompleks, memberikan pengalaman pembaca yang kaya dan berkesan. Kemudian masuk yang kedua, mengidentifikasi penggunaan frasa pada novel. Laut Bercerita karya Laila Khoirodi adalah pada kutipan bait puisi prolog awal, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali, yaitu penjelasan frasa ini menggambarkan siklus kehidupan dan serta ide reinkarnasi atau kelahiran kembali. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mungkin mati, semua atau gagasan yang mereka perjuangkan itu akan terus hidup dan muncul kembali dalam bentuk lain. Kemudian yang kedua adalah kutipan pada pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita. Laut. Penjelasannya yaitu frasa ini menyoroti realitas pahit bahwa pengkhianatan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang paling kita diduga. Kemudian yang ketiga adalah frasa pada kutipan, jangan menganggap bahwa hidup adalah serangkaian kekalahan. Penjelasannya adalah frasa ini mengajak pembaca untuk memiliki pandangan yang lebih optimis terhadap hidup, mengingatkan bahwa meskipun kita menghadapi kegagalan, hidup bukan hanya tentang kekalahan tetapi juga tentang peluang untuk bangkit kembali. Kemudian yang ketiga adalah saya mengidentifikasi klausa pada novel Laut Bercerita. Yang pertama adalah klausa utama, yaitu untuk memberikan informasi penting tentang tindakan atau kejadiannya utama yang sedang terjadi. Dalam kutipan, dia melangkah perlahan ke tepi pantai. Kemudian yang kedua itu adalah klausa sampingan. Klausa sampingan itu memberikan tambahan informasi yang dapat memperkaya deskripsi situasi atau suasana di sekitar tokoh utama, yaitu dalam kutipan, sementara angin berdesir pelan di sekitarnya.
Kemudian yang ketiga adalah klausa pengantar atau yang digunakan untuk memperkenalkan konteks sebelum peristiwa utama terjadi, seperti memberikan latar belakang atau situasi sebelum kejadian penting, yaitu pada kutipan setelah berjam-jam berjalan di sepanjang pantai. Kemudian yang terakhir yaitu klausa penjelas, yaitu atau memberikan detail atau deskripsi yang lebih lanjut mengenai atau membantu pembaca membayangkan dengan jelas setting atau karakter dalam cerita, yaitu dalam kutipan yang dipenuhi dengan pasir putih dan karang indah. Segitu saja dari saya untuk meresensi dari buku atau novel dari Laut Bercerita Kaya karya Laila Khairuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.